Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita di materi sistem imbalan. Setelah kita belajar lemburan, dasar sistem imbalan, kemudian lemburan, PHK. Nah, kita harus juga mengetahui tren pada masa depan terkait dengan sistem kompensasi yang ada di Indonesia berkaitan dengan model-model sekarang digitalisasi. Kemudian Gen Z sekarang ini kan menuntut untuk flexibility kompensasi dan ekspektasi multi generasi yang akan selanjutnya akan tentunya tidak hanya menggunakan sistem kompensasi yang konvensional. Nah, kalau paradigma tradisional itu kan sistem kompensasi memiliki pendekatan yang kaku, ya, didominasi oleh kompensasi moneter murni, ya. Jadi strukturnya harus jelas, harus kaku sesuai dengan struktur yang ada. Struktur gaji birokratis yang statis, ya, naik gajinya per 5 tahun sekali, per 3 tahun sekali, statis dan ya birokratis banget, ya. Setelah bekerja sekian tahun maka akan naik sekian, itu kan sangat birokratis banget, ya. Nah, standarisasi tanpa batas psikologis tidak mempertimbangkan tidak mempertimbangkan sisi psikologis dari generasi yang saat ini, ya, serta evaluasi tahunan formal yang minim umpan balik seketika. Jadi ya umpan balik hanya untuk produktivitas tapi tidak untuk kompensasi. Nah, yang ke masa depan, pendekatan total reward atau kompensasi imbalan itu berbasis kesejahteraan holistik. Kita harus mempertimbangkan fisik, mental, dan finansial. Nah, jadi ternyata tidak hanya mempertimbangkan employee well-being, jadi tidak hanya mempertimbangkan kesejahteraan secara finansial, tapi menyeluruh, ya. Saya harus mengatakan bahwa employee well-being itu terdiri dari beberapa aspek, ya, tidak hanya tentang finansial, ya. Jadi employee well-being itu dari kesejahteraan psikologis, kemudian life well-being dan workplace well-being, yang di dalamnya juga ada finansial. Sehingga fisik, mental, dan finansial itu harus diperhatikan sehingga karyawan itu sejahtera secara menyeluruh. Integrasi teknologi yang cerdas, ya, ini harus dipertimbangkan, ya, untuk paradigma kompensasi masa depan, adaptasi skema gaji personal. Jadi tidak harus sama setiap jabatan itu memiliki kompensasi yang sama, tidak harus saat ini. Productivity, ya, yang harus dipertimbangkan. Sekarang baru diukur dengan KPI, ya, di mana-mana sedang marak menggunakan KPI itu, ya. Nah, itu cukup bagus untuk mendukung ini. Namun ternyata tidak hanya bonus seperti KPI itu, tapi gaji pun, ya, yang tetap pun bisa memiliki gaji yang berbeda setiap orang, ya. Kemudian pemberian penghargaan seketika real time recognition itu juga penting ternyata. Misalnya seorang sales laku langsung dapat penghargaan. Seorang tidak hanya sales yang bekerja menjual, tapi juga administrator itu juga penting untuk mendapat penghargaan yang tidak harus tiap bulan di tanggal gaji. Ya, ada salah satu hotel di Solo itu yang memberikan kompensasi setiap bulannya
walaupun tidak seketika ya, setiap bulannya 2 kali, jadi gajian itu 2 kali. Yang bonus itu diberikan di tanggal 15, yang gaji itu di awal bulan, sehingga bulan itu 2 kali. Ya, itu sudah juga memberikan apa ya, memberikan penghargaan yang baik untuk karyawan, apalagi kalau ada yang berprestasi itu bisa diberikan penghargaan seketika, itu juga cukup baik ya. Untuk paradigma masa depan saya kira itu penting untuk mempertimbangkan hal-hal ini. Jadi kesejahteraan karyawan itu harus diperhatikan menggunakan beberapa sudut pandang, fisik, mental, dan finansial. Ya. 30 tahun modern itu on-demand pay, wellness, holistic, dan gamified reward. Ada juga nanti sudut pandang yang lain, coba kita lihat setelah ini. Fleksibilitas akses gaji harian atau mingguan secara langsung berbasis fintech untuk mengikis distress finansial karyawan. Iya bisa, ya. Ini sudah diterapkan juga untuk salah satu bank, ya. Itu memberikan bunga itu harian. Ya, mungkin Anda juga sudah mengenal itu juga menjadi daya tarik tersendiri naiknya nasabah ke bank digital tersebut. Teman-teman mungkin juga sudah mengalaminya, cukup menarik. Padahal kalau di total itu cuma sebenarnya 2,5%, dibandingkan dengan bagi hasil bank yang lain itu banyak yang lebih tinggi. Namun karena harian itu menarik, dan fleksibilitas gaji seperti itu bisa menjadi menarik. Apakah ini harus? Tidak ya. Ada loh di dalam undang-undang yang kemarin kita bahas adalah pekerja harian lepas, tapi kalau ini kan misalnya gaji tetap dikombinasikan dengan seperti itu, bisa jadi uh, bisa jadi gaji tetapnya bulanan, namun gaji yang lain, tunjangan-tunjangan, kan ada tunjangan transport, tunjangan pulsa, tunjangan apapun itu bisa diberikan harian, mingguan, dan lain sebagainya. Ribet nggak? Iya, tapi kita sudah punya sistem teknologi yang tadi kita bahas, itu bisa by system. Anda tidak perlu setiap hari sebagai HR itu transfer, enggak. Itu bisa dilakukan dengan sistem untuk sistemnya. Nah, untuk mereka keunggulannya itu sangat cukup menarik ya, tiap hari atau tiap minggu itu dapat tambahan penghasilan dari produktiviti mereka. Wellness holistik, integrasi cuti kesehatan mental, cuti itu kan berbagai macam modelnya ya. Nanti kita bahas. Asuransi konseling psikologis dan program kebutuhan sebagai bagian tak terpisahkan dari imbalan. Nah, ini penting banget. Nah, di beberapa perusahaan itu cuti besar itu sudah dilaksanakan. Jadi setelah kerja selama 5 tahun, dia dapat cuti besar selama 2 bulan kalau nggak salah. Nanti cek lagi undang-undangnya ya. Cuti besar itu sudah dilaksanakan, dan itu haknya harus dibayarkan. Ya, cek lagi, saya lupa tepatnya berapa halamannya ya, tapi cuti besar. Nah, itu juga untuk menjaga kesehatan mental pekerja. Nah, konseling psikologis itu harus juga ada di tempat-tempat pekerja saat ini ya. Di pemerintahan sudah mulai, bahkan di Solo itu ada posyandu plus, yang ada posyandu orang tua itu, yang ada setiap posyandu itu ada psikolognya. Di tempat kerja itu sudah mulai harus ada tempat untuk konseling seperti ini. Kemudian program kebutuhan lain yang tidak terpisahkan dari imbalan seperti kompensasi nge-gym, kemudian olahraga, senam, itu difasilitasi oleh perusahaan ya. Gamified reward, sistem poin apresiasi digital antar karyawan peer to peer ya, ini juga penting.
guna memperkuat budaya rekognisi sosial secara interaktif. Jadi bisa jadi ya antar karyawan itu bisa ya pernah terjadi sering di tempat kami dulu. Ya walaupun ini bersifat tim ya, di tempat kami dulu timnya berhasil, maka ya timnya dapat semuanya ya. Sudut pandang yang lain ya, itu kemudian ada juga mandatory benefit ya, merupakan tunjangan wajib. Ini sudah wajib ya BPJS, kesehatan tenaga kerjaan, keberfungsian menjaga keamanan dasar hukum dan finansial. Nah, ini sudah wajib ya. Kemudian voluntary benefit, tunjangan sukarela perusahaan seperti asuransi tambahan, program pensiun ya, tidak hanya dari BPJS tapi juga dari pensiun swasta itu kan juga ada ya, melalui bisa menggunakan asuransi macam-macam itu. Namun kalau di pemerintah itu ada jaminan hari tua dan jaminan pensiun ya, itu yang diterimakan satu kali JHT-nya dan JP-nya itu setiap bulan, jaminan pensiun setiap bulan ya. Kemudian konseling ya, tadi ya sudah ya, dan menjaga iklim yang kondusif, flexibility cafeteria plan, sistem di mana karyawan diberikan budget kredit tertentu untuk memilih sendiri paket kesehatan yang relevan dengan fase hidup mereka secara personal. Ini terjadi di salah satu teman saya di bekerja di Kompas Group ya. Di Kompas Group itu dia dari Jakarta mutasi ke Solo, kemudian kan belum punya rumah. Kalau biaya mutasinya itu kan dibiayai semuanya, tapi belum punya rumah di Solo. Nah, dia memilih paket yang pembeli rumah dicicil oleh perusahaan. Jadi dia dapat fasilitas beli rumah itu dicicil perusahaan dengan potong gaji tanpa bunga. Ya itu kan sangat menguntungkan saat ini, dengan kondisi saat ini cicil rumah tanpa bunga potong gaji itu sesuatu yang sangat menarik, dan itu bisa dipilih juga. Kalau memang dia nggak mau paket untuk beli rumah itu bisa mengajukan sistem yang lain. Perusahaan sangat terbuka untuk mendapatkan kompensasi seperti ini. Nah, ekspektasi imbang Gen Z ya sekarang kan betul-betul eranya terbuka ya. Itu mereka merasa bekerja itu yang mencari yang meaning ya, yang memiliki makna dalam pekerjaannya bagi mereka, dan juga kebebasan. Generasi Z memprioritaskan transparansi kompensasi tentunya, otonomi waktu ya. Banyak pekerja yang ya, saya menemukan beberapa ya, gaji Jakarta kerja di Solo secara online. Dan yang lebih menarik, cerita dari teman saya dari Jayapura itu, dia bekerja sebagai asisten sekretari itu di Amerika, namun kerjanya online dari Jayapura. Nah, itu memberikan kebebasan otonomi waktu untuk mereka. Keadilan sosial organisasi di atas skema bonus konvensional ya, yang lama. Kemudian menyelesaikan kebijakan environment, social, and government dengan insentif menjadi magnet penarik talenta baru. Nah, kalau nggak seperti ini, kita mencari karyawan yang Gen Z itu cukup sulit ya. Walaupun banyak di luar sana itu yang mencari pekerjaan, namun yang betul-betul sesuai dengan perusahaan itu juga tidak banyak, apalagi model-model perusahaan startup yang berbasis productivity ya. Waktu tidak begitu penting, namun selesai dan produktif itu menjadi tolak ukur mereka. Jadi pada konvensional dan ekspektasi Gen Z ya, mereka itu frekuensi distribusi gaji bulanan statis yang konvensional, namun yang Gen Z itu tadi ya on demand pay ya, bisa diakses kapan saja, walaupun mungkin bisa dikombinasikan juga dengan konvensional, kan tidak bisa langsung berubah secara drastis ya. Misalnya yang dikombinasikan yang gaji pokoknya bulanan, yang lain itu bisa ya, bisa harian, mingguan, dan sebagainya. Bentuk kompensasi standar medis dan pensiun. Kalau yang ekspektasinya Gen Z dan milenial itu flexibility, holistic, dan mental wellness tadi ya. Sistem pengakuannya top down bonus tahunan,
Kalau yang Gen Z itu gamified and peer-to-peer recognition, nilai organisasi bersifat pada profit. Nah, ini bersifat pada keadilan sosial dan lingkungan. Nah, ini menjadi perhatian tersendiri bagaimana kita bisa menerapkan model yang baru ini. Apakah sudah banyak diterapkan? Jujur belum banyak. Ya, jujur belum banyak, baru beberapa perusahaan startup aja yang menerapkan dan belum full di Indonesia. Entah di luar negeri, saya belum melakukan risetnya, tapi di Indonesia belum banyak dan masih mengkombinasikan antara konvensional dan yang modern. Ya, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.